Selanjutnya ada tahu nggak apa itu sumber daya alam? Segala sesuatu yang ada di bumi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ya, ada yang bisa sebutkan contohnya yang di sekitar kita sumber daya alam? Air, udara, Tuhan, minyak bumi. batu bara. Kita lihat dulu. Oh, ada banyak. Baik. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan lebih detail apa itu tentang sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam merupakan bagian dari lingkungan fisik yang memiliki banyak manfaat. Namun, pemanfaatan ini juga didasarkan pada kemampuan manusia dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam tersebut. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka semakin tinggi pula pemanfaatan potensi alam. Sumber daya alam memiliki nilai yang berbeda-beda. Nilai yang dimiliki dari setiap sumber daya akan menentukan tingkat pentingnya keberadaan sumber daya tersebut. Yang pertama itu ada nilai hukum SDA. Nah, nilai ini meliputi adanya keterkaitan undang-undang sebagai acuan dalam perlindungan sumber daya alam sehingga aspek hukum dapat berlaku. Kemudian yang kedua ada nilai etika sumber daya alam. Nilai ini menjadikan acuan dalam menjaga ketersediaan dan keberlangsungan sumber daya alam. Kemudian yang ketiga ada nilai ekonomi sumber daya alam. Ini menjadi acuan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Contohnya itu produk perkebunan, mineral dan pertanian. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik dapat mengklasifikasi jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan sifat, bentuk, dan pemanfaatannya dengan benar setelah studi literatur dan diskusi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi sebarang potensi sumber daya alam. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis pemanfaatan sumber daya yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Nah, kemudian ada klasifikasi sumber daya alam. Di sini sumber daya alam berdasarkan jenis ada dua. Yang pertama sumber daya alam non hayati atau bisa disebut dengan abiotik. Sumber daya alam fisik yang berbentuk benda mati di lingkungan kita disebut sumber daya alam abiotik. Contohnya itu mineral, batuan, udara, dan tanah. Kemudian ada sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya ini berupa makhluk hidup atau tumbuhan dan hewan. Contohnya itu seperti tanaman, pertanian, hewan liar, hutan, hewan pemeliharaan. Sumber daya ini sangat berperan penting dalam kebutuhan manusia sehari-hari. Salah satunya pemanfaatan biotik yaitu biomasa. Sumber biomasa yaitu limbah, alkohol, bahan bakar kayu. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam yang bersifat sumber daya alam berdasarkan sifat. Yang pertama yang dapat diperbaharui. Jenis sumber daya alam ini memiliki kemampuan untuk pemulihan yang dimana ketika persediaannya habis maka dengan periode waktu yang
ikan dapat diproduksi kembali melalui proses mekanis. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Ini sumber daya alam yang akan habis dan tidak tersedia lagi setelah dikonsumsi atau dipakai selama waktu tertentu. Contohnya itu batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Kemudian yang ketiga ada sumber daya alam berdasarkan potensi. Yang pertama sumber daya alam materi, sumber daya yang dimanfaatkan bentuk fisiknya. Contohnya itu kayu, besi, emas. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam energi, contohnya itu energi sinar matahari, gas bumi, dan minyak bumi. Kemudian yang ketiga ada sumber daya alam ruang yang berbentuk ruang atau dijadikan sebagai tempat tinggal. Contohnya itu lahan atau tanah. Kemudian ada potensi sumber daya alam di Indonesia. Potensi sumber daya alam merupakan kemampuan sumber daya alam untuk dapat dikembangkan dalam pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia. Potensi yang dikembangkan di Indonesia meliputi yang pertama itu ada kehutanan. Indonesia memiliki berbagai jenis hutan seperti hutan sabana, hutan mangrove, hutan hujan tropis. Manfaat hutan salah satunya pada hutan tropis yaitu mampu menjaga keberlangsungan hidup. Berbagai jenis vegetasi yang memiliki daur ulang lebar. Kemudian ada kelautan. Indonesia dikenal dengan sebutan maritim. Oleh karena itu, Indonesia juga memiliki sumber daya kelautan yang melimpah. Contohnya itu potensi perikanannya tersebar di seluruh pesisir di wilayah Indonesia, baik dari jenis keanekaragamannya hingga jumlahnya. Kemudian yang terakhir ada pariwisata. Sumber daya yang ada di Indonesia sangat mendukung untuk pengembangan para pariwisata. Sumber daya di Indonesia sangat beragam seperti budaya, kuliner, dan kekayaan yang ada di tanah air lainnya. Contoh wisata yaitu wisata petualangan, bahari, dan kuliner. Kemudian ada sebaran sumber daya alam di Indonesia. Kehutanan. Hutan yang ada di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu hutan produksi terdapat di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Hutan konservasi tersebar di seluruh pulau di wilayah Indonesia. Hutan lindung tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di sini yang kalian tahu hutan apa yang ada di tempat kita? Hutan itu terus. Di mana itu? Mana? Jadi bukan. Banyak barisan. Di mana Bu? Nggak tahu Bu. Gantian juga tidak tahu lagi. Hutan mangrove. Dan mangrove di Langsa dan Bu. Di Langsa. Kemudian ada kelautan. Sebaran sumber daya kelautan di Indonesia didasarkan pada ekoregion. Terdapat 18 ekoregion sebaran potensi kelautan Indonesia. Salah satunya di sebelah barat Sumatera. Terdapat ekoregion Samudra Hindia. Ekoregion tersebut terdiri dari 4 cekungan sedimen dengan keragaman habitat pesisir laut yang tinggi dan potensi migas serta sebagai tempat wisata. Wisata kali ini ada di Pulau W, Nias, Betawi, dan lainnya. Kemudian pariwisata, seperti kita ketahui, Indonesia memiliki potensi sumber daya pariwisata yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya ada di Sumatera. Di daerah ini terdapat pariwisata Taman Nasional Gunung Leuser, Danau Laut Tawar, Tampau Prapat, Danau Toba, Lestari, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada tambang. Indonesia memiliki potensi sumber daya tambang. Sumber daya tambang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya minyak bumi dan gas bumi.
Sebaran minyak bumi dan gas bumi terdapat di beberapa wilayah seperti Sumatera. Biasanya itu ada di Sumatera, Riau, Sumatera Selatan, Jawa, Kalimantan, dan Maluku dan Papua. Sekian, Ibu akan membagikan lembar kerja kalian, dan di sini kita membagi 2 kelompok saja ya.
Bersiap. Baik, seperti biasa kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Yang pertama, maju dulu kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab hasil kerja kelompok kami tadi. Yang pertama diskusikan dengan kelompokmu apakah klasifikasi yang kalian bahas ada di sekitarmu. Jawaban dari kami membahas sumber daya alam hayati, contohnya padi. Nah, manfaat dari padi ini adalah manfaat sumber daya padi sebagai bahan makanan pokok dan bagaimana sih upaya dalam menjaga kelestariannya? Nah, upaya menjaga kelestariannya adalah menggunakan benih unggul, melakukan rotasi tanaman, pemupukan yang tepat dan alami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Saja saya melanjutkan hasil diskusi kami yang mana mengenai sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Nah, sumber daya alam berdasarkan sifat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui itu